Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yudi. Kali ini kita akan membahas tentang silabus atau materi apa saja yang akan kita pelajari bersama. Silabus yang akan kita pelajari bersama itu terdiri dari pertama HTML, kedua CSS, ketiga itu responsive website, keempat JavaScript, kelima front-end framework, keenam domain hosting, ketujuh itu CMS atau content management system, dan kedelapan digital marketing. Untuk detailnya kita bisa lihat video berikut. Silabus kita yang pertama adalah HTML atau Hypertext Markup Language. Kita akan belajar struktur, hyperlink, tipografi, topografi, grafis, table, form, aksesibilitas, yaitu pengetahuan bagaimana membangun website yang ramah bagi pengguna yang memiliki keterbatasan. Juga diberikan peta jalan bagaimana belajar HTML dari pemula, menengah, hingga ahli. Selain itu, di akhir silabus kita akan mengambil sertifikasi dan juga membangun proyek membangun website hanya menggunakan HTML. Silabus yang kedua, CSS atau Cascading Style Sheet. Kita akan belajar struktur, teori warna, tipografi, topografi, grid, grafis, peta jalan, dan juga kita akan mengambil sertifikasi di akhir silabus dan juga akan membangun proyek menggunakan CSS. Silabus yang ketiga, kita akan belajar responsive website. Kita akan belajar tentang media query, juga akan mengambil sertifikasi di akhir silabus dan serta membangun proyek menggunakan responsive web design. Silabus yang keempat, kita akan belajar bahasa pemrograman yang sedang populer saat ini, yaitu JavaScript. Kita akan berkenalan dengannya dan juga akan mengambil sertifikasi di akhir silabus dan membuat proyek menggunakan JavaScript. Silabus yang kelima, kita akan belajar bagaimana menggunakan framework seperti Bootstrap, Foundation, Material Design, dan lain-lain. Silabus yang keenam, kita akan belajar domain dan hosting. Baik apa itu domain dan bagaimana menggunakan hosting gratis dan berbayar. Silabus yang ketujuh, kita akan belajar tentang content management system atau CMS seperti Blogspot, WordPress, Weebly, Wix, dan lain-lain. Silabus yang ke-8 atau terakhir, kita akan belajar digital marketing. Kita akan belajar bagaimana meriset kata kunci, bagaimana menulis artikel, bagaimana optimisasi search engine, dan juga kita akan mengambil sertifikasi dan membuat proyek di akhir silabus. Nah, bagaimana setelah tahu materi dan silabus yang kita akan pelajari bersama? Apakah semakin tertantang atau nggak sabar untuk mengikutinya? Kita tunggu video-video selanjutnya. Menu untuk membantu kalian. Kalau misalnya nggak ngerti, kalian bisa pakai di sini kata file, ada new file, ya kan? Terus nanti kalau mau new folder itu ada sendiri kayaknya kalau nggak salah, ya kan? Jadi yang pertama dilakukan adalah buka indeks, bikin sebuah file yang namanya index HTML. Ya, ini ibarat seperti katalog perpustakaan, ada indeksnya kan? Bener nggak? Kalau kita nyari buku di perpus ada indeksnya kan? Jadi sama juga kayak website, kita ada indeksnya. Nah, indeks HTML ini kita taruh di sini aja. Lalu kita akan mempersiapkan folder-folder yang nanti akan kita pakai. Folder-folder yang berisi pilar-pilar utama yang lain. Kita akan klik lagi bagian kosong ini sampai keluar ada kotak biru. Lalu kita arahkan ke bagian new folder. Ya, di sini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, berarti new folder bagian kedua. Kita arahkan ke new folder. Lalu kita akan bikin pilar utama kedua yang tadi disebut namanya CSS atau Cascading Style Sheet, Style Sheet, gitu ya. CSS. Oke. Sampai sini kelihatan adik-adik? Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Diperhatikan, jangan diikutin dulu, diperhatikan. Oke. Nah, ini adalah folder kosong, belum ada isinya. Lalu kita akan buat folder baru.
tapi jangan klik di bagian folder sini karena nanti akan muncul folder di bawahnya CSS. Ya. Harus bikin folder sejajar dengan CSS-nya. Caranya adalah klik di bagian kosong. Yang kosong yang nggak ada apa-apanya, diklik sampai keluar kotak biru. Sampai keluar kotak biru. Ya kan? Baru diklik new folder, lalu ditulis untuk bagian JavaScript atau JS. Sampai sini ada yang mau nanya? Cara menggunakan VS Code? Tidak, Bu. Tidak. Oke, saya lanjutin lagi ya. Nah, apakah folder ini sudah mewakili? Waduh, belum, ini kan masih pada kosong. Nah, kita akan siapin file-filenya. Jadi sebenarnya kemarin sudah dijelasin kalau website itu terdiri dari kumpulan berkas dan dokumen. Kumpulan berkas dan file, betul tidak? Yang berisi nanti adalah elemen-elemen atau feed teks, gambar, audio, dan segala hal yang ingin ditampilkan di dalam websitenya. Nah, sekarang kita akan bikin file di dalam masing-masing folder ini. Untuk CSS, saya akan bikin satu file. Kita klik di CSS-nya, di bagian folder CSS-nya. Jangan klik di luar lagi, karena nanti akan sejajar dengan indeksnya. Kita bikin di dalam file CSS, dalam folder CSS-nya. Kita buat sebuah file yang kita bebas namain, tapi di sini saya pakai yang standar, namanya style CSS. Oke. Jadi nama file CSS-nya namanya adalah style. Gitu. Oke, ini saya tutup dulu. Dan JS. JS ini juga kita akan bikin sebuah file. Ya, di sini ada new file. Kita bikin di sini. Kita akan tulis namanya. Kalau saya biasanya pakai main.js. Oke. Nah, di sini adalah struktur dasar dari sebuah dokumen website. Ya, struktur dasarnya. Kita akan lihat hasilnya nanti akan seperti ini di dalam foldernya. Ada CSS, ada JS, ada index.html. Wah, kok begitu ya Bu ya? Benar. Kalau kita lihat template yang sudah jadi punya orang, ya kita download dari internet manapun. Contoh ya, saya ada beberapa template yang saya download gitu ya. Hasilnya juga akan sama. Contoh ini adalah salah satu template yang saya ambil dari internet. Isinya adalah file HTML yang segitu banyak. Lalu di sini ada assets yang isinya ada CSS, JS dan segala macam. Tapi ini kebetulan saya nggak pakai. Ini yang udah terlalu kompleks. Saya pakainya yang sederhana dulu. Saya taruh di luar. Si beli makan. Ya, jadi sebenarnya website itu terdiri dari kumpulan berkas dan kumpulan folder dan file HTML, CSS, dan JS. Nah, apakah ini dirasa cukup? Belum. Ada yang kurang, yaitu gambarnya mana, ya kan? Videonya mana yang mau kita tampilin? Nah, kita buat satu folder lagi. Kali ini kita pakainya gambar dulu. Kita buat satu folder lagi. Ingat, dikliknya di bagian kosong karena kita ingin dia sejajar dengan CSS dan JS ini. Kita bikin namanya image. Ya kan? Nanti gambar akan dimasukkan di sini. Tadi gambarnya apa aja Mas Ibrahim? Kita beli makan, ada sate, ada soto. Ada sate, ada soto, dan nasi goreng. Betul. Berarti ini ditaruh ya di sini nanti gambar di dalam folder ini isinya adalah gambar nasi goreng, soto, sama apa tadi? Sate. Sate ya. Oke, tugasnya kita cari dulu. Ngasal aja ya gambarnya. Ya. Apa tuh gambar kakak apaan tuh? Hah? Sultan gambar kakak gambar apaan? Kakak itu apa maksudnya sih? Wah, saya tidak tahu nih. Bahasa gaul ya. Nasi goreng. Nanti tolong jelasin ya, itu kakak maksudnya apa? Oke, nasi goreng. Nah, bebas ya, ini ngambilnya ya. Kita ambil aja yang mana. Nasi goreng ikan asin. Oke. Nah, di sini cara ngambil gambar di internet. Ini cuma ini aja. Pasti udah pada tahu lah ya, udah canggih mungkin adik-adik. Kita klik kanan ya. Di sini jangan buka open link in new tab, langsung aja open image in the new tab. Ya.
Nah, di sini dapatnya yang kecil kalau dia thumbnail. Jadi harus diklik dulu. Baru dia dapatnya yang gede. Oke. Dapat ya gede ya. Nasi goreng. Kita save. Save-nya di mana tadi? Hore hore hore. Nasi goreng kampung. Kita taruh di download. Ta 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 ta. Oke, kita taruh di image. Nah, sama seperti tadi, saya penamaannya itu sangat penting karena kenapa nanti biar gampang diindeks di Google search kalau nanti website kalian ingin diterbitkan atau ditaruh secara online. Kita pakai nasi goreng kampung, nasi strip goreng kampung, ya kan? Atas. Oke. Terus apa lagi Mas tadi? Sate ya? Mas Ibrahim? Yaps, sate. Sate ya? Soto juga ada ya? Soto sama soto Lamongan. Oh, soto Lamongan. Oke, kita lanjut soto Lamongan. Favorit. Wah, enak banget. Oke. Eps. Ting ting ting. Oke, gitu kan. Wah, jadi lapar nih. Michelle suka masak nggak, Michelle? Bu, saya gak bisa masak, Bu. Oh, sama. Saya juga nggak bisa kok. Kalau beli makan selalu di luar mulu. Oh, gitu ya. Oke. Open new tab. Kita lihat. Nah, dapat ya. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Kita save lagi kayak tadi. Kita ambil 2 dulu aja. Oke. Terus di sini kita namai ya. Soto Lamongan. Oke. Sampai sini kita cukup 2 aja, jadi biar nanti kita bisa generate. Oke. Bip bip. Maaf. Wah. Nah. Oke, kita lanjut. Oh, kakak itu kartu keluarga. Begitulah kira-kira ya maksudnya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, sekarang ini image-nya udah keisi nih. Lihat dong, ada tulisannya ya. Nasi goreng kampung soto Lamongan. Kalau kita klik di Visual Studio Code ini akan keluar seperti ini. Dadah. Oke ya. Nah, lalu saya mulai dari mana nih? Udah siap, CSS-nya udah ada, JS-nya udah ada, indeksnya sudah ada. Kita akan buat template pertamanya HTML. Nah, biasanya kalau menurut W3 School, dokumen Mozilla dan lain-lain gitu ya, itu tag HTML paling gampang kita lihat di W3 School deh. Ya, itu yang paling sering dipakai sama orang ya. Nah, template dasar pertamanya adalah seperti ini. Ada doctype, ada HTML buka, lalu ada HTML tutup. Nah, doctype ini gunanya apa sih? Doctype ini adalah mendeklarasikan bahwa file yang saya tulis itu adalah HTML. Sehingga si browser ini sebenarnya adalah mesin atau software yang membaca kode-kode yang kita bikin dalam bentuk HTML, CSS, dan JavaScript. Maksudnya website itu kan terdiri dari kode-kode kan. Nah, waktu lagi dia diterbitkan di internet atau secara online, nah itu akan dibaca oleh browser, akan dibaca oleh si browser kode-kodenya dan ditampilkan kayak gitu. Jadi harus dideklarasikan dulu dengan doctype. Oke, saya akan mulai. Pertama, kita deklarasi dulu. Tanda seru, tulis doctype. Lalu jangan lupa HTML-nya. Oke, itu yang simple. Lalu, karena ini adalah HTML, setiap elemen HTML atau konten itu dibungkus dengan namanya tag. Tulisannya TAG. Kita bacanya tag. Nah, tag yang pertama, pembungkus pertama adalah namanya HTML. Ya. Di sini kebetulan
tag itu harus sepasang kalau untuk pembungkus pertamanya. Jadi nggak boleh sendiri, nggak boleh punya pacar lebih dari satu. Jadi sepasang ya. Ada tag buka, lalu ada tag tutup. Nih, tereng, ada tag buka, ada tag tutup. Nah, lalu apa Bu? Di dalam sini saya harus tulisnya. Langsung nulis kode apa nih? HTML punya 2 anak yang wajib. Jadi kalau di kartu keluarga seperti tadi Sultan cerita gitu ya, itu ada 2 anaknya. Yang pertama anaknya adalah head atau kepala, otaknya. Yang kedua adalah body. Ya, jadi anaknya wajib doang nih, cuma 2. Hanya KB ya, nggak boleh lebih dari 2 anak. Oke, ini wajib loh si HTML loh, punya anak head, body. Lalu anaknya boleh nggak Bu lebih dari 1 bodinya? Nggak boleh. Bodinya hanya punya 1. Boleh nggak Bu headnya punya 2? Nggak boleh. Headnya cuma boleh punya 1. Jadi cukup 2 anak saja, si head dan body. Oke. Head ini anaknya siapa? Ada yang bisa jawab? Halo? Jangan tidur nih. Kagak, Bu. Ayo, Novi, body anaknya siapa? Anaknya HTML. Itu siapa yang ngasih bocoran? Michelle ya? Lu nanya Novi, Iya. kok jadi Michelle? Ayo, jadi body adalah anak? Anak HTML. Betul, Michelle. Terima kasih Michelle yang sudah menjawab. Ya Iya. kan? Daripada ibunya ngomong sendirian. Oh, kasihan ya saya ya. Ya kan? Oke, jadi body itu adalah anaknya HTML. Jadi ingat ya, wajib ya. Hanya 1 head dan 1 body. Jadi nanti kalau suatu hari jadi programmer yang super elit gitu ya, kerja di Gojek, kerja di Tokopedia, jangan sampai nulisnya bodinya 2. Gitu. Nulis body hanya boleh 1. Oke. Nah, head ini isinya apa sih? Seperti otak manusia, head ini adalah segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kepala kita. Jadi semua ada di dalam otak. Sedangkan nanti saya akan jelasin di sini isinya apa aja. Di sini ada macam-macam. Salah satunya adalah title. Nah, title di sini saya tulis tadi namanya beli makan. Nama websitenya beli makan kan? Gitu. Beli makan website. Oke. Nah, di body ya. Di body isinya apa sih? Di body adalah semua yang ingin kita tampilkan di dalam internet. Di dalam website kita. Jadi saya tulis cuma buat ngasih lihat aja. Di sini saya akan nulis H1. Saya tulis di sini hello kelas 10 TIP. Oke. Kemarin ada yang ngomong hello world ya. Misalnya saya bikin hello kelas 10 TIP. Lalu kita mau lihat nih hasilnya kayak gimana. Saya akan buka browser saya. Saya akan tanda plus atau new tab atau tab baru. Lalu saya tekan Ctrl O. Ya, sampai keluar kata open. Lalu di folder yang tadi saya bikin, saya klik. Lalu saya pilih indeks HTML-nya. Saya pilih indeks HTML. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke, hello kelas XTIP. Nah, bagaimana kalau saya mau ganti? Ternyata saya bikin lagi di sini paragraf ya. Ini loh website kelas XTIP. Oke. Lalu apa yang terjadi di sini? Tidak ada. Wah, belum berubah. Betul, stop dulu. Bukan berarti salah. Tapi ini harus di refresh. Atau di reload. Sekarang kelihatan ya. Kelasnya. Nah, berarti body itu adalah tempat untuk menampilkan semua elemen atau bagian-bagian ya kan yang ingin ditampilkan di dalam sebuah website. Berarti tadi ada menu, ada navigasi, ada logo, semua ditampilkan di dalam mana? Di dalam body atau head? Ada yang bisa jawab?
Apa sekarang pada mabok, pusing? Sultan? Halo, ting ting ting. Wah, ini di chat doang ya. Anaknya HTML. Xavier coba di mana? Oh, body. Dicantumkan di body. Good. Michelle? Kalau Iya saya Bu, hadir. Kenapa Bu? kalau saya mau nampilin gambar gerak-gerak, taruhnya di mana? Di body lah Bu. Oh. Nah, lalu yang title ini di mana ya posisinya ya? Yang head ini kita akan lihat head ini posisinya ada di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Good. Di sini. Jadi title ini ditaruhnya satu-satunya yang kelihatan hanya di sini. Selebihnya di situ ada bicara macam-macam. Di sini nanti bisa kita link ke CSS ya. Kita link ke CSS. Hubungkan, bukan link. Kita menghubungkan file CSS ya kan? Bisa menghubungkan ke font. Misalnya kita pakai font di luar, sumber font atau library pustaka huruf, pustaka font, ya. Terus warna, ya kan? Icon yang tadi ngomongin icon, iconify atau iconify, ya kan? Iconify, oke. Jadi head ini adalah tugasnya kayak otak kita, ngisi segala macam supaya makin nih website-nya canggih dan pintar, kayak gitu. Sama seperti manusia. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Tidak ada Bu. Saya anggap ntar kalau dikasih tugas ngerti loh. Iya kan? Iya Bu. Oke. Nah, apakah segini aja cukup? Enggak, masih panjang perjalanan kita. Oke. Tapi saya mau hapus dulu. Kenapa begitu? Saya akan kasih template yang dasar yang benar-benar sering dipakai orang untuk membuat website. Caranya gampang banget. Pertama, kita pakai versi terbaru HTML, yaitu HTML5. Versi terbaru, sebenarnya terbarunya udah ada sih, tapi kebetulan yang paling sering sekarang terpakai itu adalah HTML5. Kita ketik HTML.25. Nah, di sini enaknya Visual Studio Code seperti ada contekan. Jadi kayak ada ngasih oh ya, ini bakal keluarnya seperti ini nih, kayak ngasih guidance atau panduan. Nah, ini ada keluar Kayak kalau itu ya Bu, kalau Apa tuh? kayak Google, kalau misalnya Iya. bekas kita cari historinya gitu suka ada. betul. Nah, di sini namanya Emmet abbreviation kita bilangnya. Oke, ini agak belibet ya mulutnya ya. Saya ngomong biasanya soto Lamongan doang ketaunya. Nah, jadi Emmet ini adalah plugin yang tadi diomongin sama Mas Ibrahim, plugin atau alat tambahan ya yang membantu kita nanti menuliskan kode HTML. Karena capek kan kita harus ngetikin tanda kurung lagi, buka lagi sampai aduh kesel nih kok nggak berakhir-akhir ya. Nah, makanya ada Emmet untuk ngebantu kita nulis kode secara cepat. Makanya saya bilang Visual Studio Code itu lebih mudah untuk pengguna yang masih pemula. Karena biasanya mereka ditekankan untuk belajar membaca kodenya. Kayak gitu. Oke, saya tekan HTML5, ini udah langsung keluar. Simsalabim deng. Keluar ya, langsung otomatis. Di sini HTML sepasang. HTML buka, HTML tutup. Taunya dari mana? Kalau kita klik nih ada kurung siku yang menurun gini. Tedeng, sepasang. Dan doc type-nya sudah dideklarasi di atas. Nah, apa ini lang? Lang ini adalah atribut. Atribut ini adalah informasi tambahan untuk tag. Jadi nanti saya akan jelasin itu atribut apa, tapi tidak sekarang. Jadi lang ini untuk bahasa. Kalau kita ingin membuat website dalam bahasa Inggris, langnya dipakai. Lang N, bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kita ingin bikin bahasa Indonesia, langnya silakan kalau nggak dipakai. Jadi kita bebaskan. Bisa bikin macam-macam. Nah, kita buka sekarang. Kita collapse atau kita tampilkan semua. Nah, HTML ternyata punya dua anak, head dan body. Seperti yang tadi saya bilang, ada head dan body. Head isinya apa? Nah, ada yang namanya meta. Nanti saya jelasin.
kalau pas lagi sempet ini agak sulit, panjang bisa menjelaskannya. Yang meta kedua ini nanti untuk yang responsif supaya website bisa buka di handphone. Nah, title tadi saya udah jelasin, title ini letaknya paling atas seperti ini. Nah, paling atas saya tulisnya beli makan website, berarti ini saya mesti ganti jadi beli makan website. Oke. Oke ya. Oke. Nah, lalu di body. Apa yang mau kita tampilkan di body? Ya kan? Tadi di layout kita bicara apa aja, Mas? Baru bagian atas doang ya, header. Terus ada banner, betul ya? Terus ada kotak-kotak isi makanannya. Betul ya Mas Ibrahim ya? Oh, silence. Ya udah saya lanjutin aja. Bentar. Jadi di gambar yang saya tampilkan kemarin di dalam tugas user interface, nah ini ada layout kan ya, ada layout seperti ini. Saya udah bilang di bagian atas kita sebutnya sebagai header, lalu ada footer. Di sini sidebar saya nggak pakai, ada body area, terus lalu ada banner. Oke. Nah, sekarang kita akan, pertama yang kita lakukan, kita membuat namanya comment. Nah, salah satu tag keuntungannya HTML ini punya namanya HTML comment. Salah. HTML comment dimulai dengan tanda siku, tanda seru, sama seperti doctype, lalu strip 2 kali, dan dia otomatis akan muncul seperti ini. Gunanya apa? Di sini akan membantu kita menandai, mencatat bagian ini bagian apa sih. Saya akan tulis di sini, bagian di sini namanya header. Lalu saya bikin komen lagi. Nah, cara cepatnya kalau ngetik capek, kita menggunakan kontrol garis miring. Ya, lalu saya nulis di sini footer. Nah, di tengah sini ada, tadi Mas Ibrahim bikin banner ya. Ada banner. Lalu ada makanannya, menu. Ya. Berarti ini adalah bagian menandai, memberikan kita tanda bahwa di sini adalah bagian header, banner, menu, footer. Lalu kita baru masukkan tag-nya. Pertama adalah header. Dalam HTML5 kita sudah tidak perlu lagi menggunakan div untuk membuat pertama kali, tapi kita bisa langsung memakai tag-nya langsung sesuai namanya, yaitu header. Ya. Terus nanti saya akan tulis di sini, ini bagian header. Begitu juga dengan banner. Ya. Nah, kalau banner nggak ada tag-nya. Jadi di sini saya akan pakai namanya tag disebut main atau yang utama. Ya. Lalu di sini saya akan bikin sebuah section. Ya. Section yang nanti akan saya kasih tahu ini adalah banner. Ini adalah banner. Jadi main ini bisa berisi banyak section. Nanti di sini ada menu di dalamnya. Oke. Nah, berarti menunya di sini ya. Oke, nah footer juga sama, tagnya langsung footer. Jadi tidak perlu lagi harus pakai div div class footer, tidak perlu. Ada beberapa yang bikin seperti itu. Dengan HTML5 kita bisa langsung memakai tag sesuai nama penempatannya. Sampai sini ada yang mau tanya? Javier, Sultan? Gak ada, Bu. Paham ya? Paham. Ya, oke, good. Nah, terus kita lihat hasilnya.
Jangan lupa kalau misalnya di sini ada tanda 1 nih, ini harus di-save. Kebetulan punya saya udah otomatis ya. Jadi ini di-save ya, jangan lupa di-save. Nah, dia akan keluar di sini. Nggak keluar kan? Karena harus di-reload. Keluar ya. Ini bagian header, ini bagian banner, ini bagian menu, ini bagian footer. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang di bagian header isinya ada apa aja sih? Ada yang masih ingat tadi bagiannya ada apa aja? Coba Novia? Novia ada? Kalau tadi ingat pelajarannya Mas Ibrahim tadi, materinya Mas Ibrahim, di bagian kepala yang warna hijau sama merah itu isinya ada apa aja? Kalau ada yang Ada masih logo. Logo, betul. Kita kasih komen lagi ya. Di sini ini bagian header saya hapus. Kita kasih logo. Logonya apa? Beli makan. Karena logonya di sini dalam bentuk tulisan, saya kasih pakai H1. Nanti kenapa pakai H1? H1 itu adalah heading atau judul. Judul ini berarti judul websitenya. Judul websitenya kita pakai namanya beli makan. Oke, kita lihat, kita refresh ya, keluar ya beli makannya ya, betul nggak? Lalu setelah beli makan ada apa lagi di situ? Ada yang bisa jawab? Setelah beli makan Menu. ada apa aja? Ada yang masih ingat isinya apa aja? Ada menu. Selain menu Pokoknya apa? menu-menu. Iya. Produk. Ada apa aja di situ? Ada yang bisa jawab? Iren, Produk. Novi, Gabriel masuk nggak? Gabriel, where are you? Nggak masuk ya? Gabriel ya? Gabriel nggak ada. Oke, sekarang aku ganti deh. Yokin, Apa, Bu? tadi yang dibikin sama Mas Ibrahim apa aja setelah beli makan? Masih inget nggak? Ingin. Yang di merah-merahnya itu, Bu. Hah? Yang di bagian headernya. Yes, betul. Yang di bagian atas kan ada beli makan tuh, terus berjejer ke samping kan, ke sebelah kanan Iya. itu apa aja? Ada home, Ada home, terus ada terus kontak, kontak, terus apa lagi? produk. Produk. Oke, ada produk, Produk. ada kita ambil itu deh ya, ada home, kontak, produk. Oke, good. Nah, di sini itu kita bilang namanya navigasi atau navigation. Oke. Navigasi atau navigation, ini ada banyak cara. Nah, ada cara menggunakan namanya list. Ya. List. Nah, nanti detailnya apa kita pelajarin pas lagi udah masuk pelajaran ya. Tapi di sini saya menggunakan caranya menggunakan dengan list. Ada caranya juga menggunakan langsung link. Kita bungkus, kita grupin jadi satu, tapi bentuknya langsung link. Nah, nanti saya akan jelaskan link itu seperti apa, tapi saya akan pakai list dulu. List itu dimulai dengan kata UL, tag UL. UL. Nah, enaknya Visual Studio Code, kita nggak usah capek-capek ngetik kayak gini ya, UL, terus langsung muncul belakangnya. Kita langsung ketik UL, dia akan keluar suggestion-nya atau sarannya. Langsung udah otomatis kita klik UL. Ya. Nah, UL punya anak namanya LI. Ya, ingat LI itu anaknya UL. Jangan kebalik ya. Bahwa UL anaknya LI, jangan. Jadi kita namanya LI atau anaknya list. Ya. Kita akan pertama nulis list di sini yang tadi Yokin bilang home ya. Home. Setelah home apa? Setelah home apa Yokin? Blog. Blog. Ya. Ada blog. Oke. Selain blog apa lagi? Oh, ada produk. Produk. Iya, produk. Produk. Selain produk apa lagi? Kontak. Oke. Nah, saya akan kasih lihat bentuknya kayak gimana sih.
Deng. Muncul ya, ada home, blog, produk, kontak. Nah, untuk supaya dia membedakan antara dia UL biasa atau list biasa, ya, bentuk list kayak gini nih, adik-adik. Kalau nggak kelihatan saya gedein. List tuh kalau unorder seperti ini. Jadi dia cuma bulat. Di dalam HTML ada yang namanya order list atau list yang beraturan. Kayak kamu nulis step langkah-langkah itu dengan angka 1. 1, Michelle mesti makan roti. 2, Michelle jangan lupa sikat gigi. 3, ya kan? Itu berurutan ya, Shell? Kayak gitu kan? Contohnya tuh. Iya. Nah, itu kita dalam HTML namanya disebut OL atau order list. Ingat ya, ini kan sepasang nih, nggak boleh jomblo ya. Gitu. Kita refresh. Sampai sini kelihatan bedanya list, order list dan unorder list. Kelihatan, Bu. Nanti kita akan belajar lebih dalam waktu lagi pelajaran. Ya. Nah, sekarang saya pakainya UL. Jadi nanti tidak perlu menghilangkan angka 1, 2, 3 ya. Oke. Blok kontak. Nah, supaya dia membedakan dia dari list biasa, saya harus bungkus dia dengan nama nav, tag nav atau navigasi. Ya, nav. Jadi di dalamnya ini adalah anaknya si nav. Jadi ini adalah bagian dari navigasi. Oke. Nav itu merupakan kependekan dari navigasi. H1 ini adalah logo